Setiap hari, masyarakat datang ke instansi pelayanan publik dengan berbagai kebutuhan. Ada yang mengurus dokumen, meminta informasi, hingga menyelesaikan berbagai urusan yang penting. Masyarakat berharap mendapatkan pelayanan yang cepat, jelas, dan nyaman. Namun, dalam pelayanan publik bukan hanya prosedur yang dinilai, melainkan juga sikap para petugas yang melayani. Keramahan, kesabaran, dan kemampuan berkomunikasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika sikap pelayanan mulai diabaikan, kepercayaan yang telah dibangun pun perlahan dapat memudar. Kak, saya kan mau mengurus keperluan surat ya. Ini untuk persyaratannya apakah ada yang dilengkapi? Untuk seluruh persyaratannya itu sudah ada informasi laman di depan ya Mbak, jadi bisa dicek sendiri aja. Ya, tapi saya kurang paham untuk bagian yang ini, persyaratan ini. Apakah perlu saya tambahin Kak? Bisa dicek aja, jadi misal nanti merasa kurang bisa langsung dilengkapi gitu aja. Kan bisa di-upload di websitenya gitu ya Mbak. Kok gini sih pelayanannya? Dia tahu, jadi aku udah kesini 2 kali. Tapi masih bingung dengan prosedurnya. Iya, aku tadi kan tanya misalnya kayak keperluan aku, tapi sama tugasnya itu nggak dijawab dengan baik loh. Malah kayak ini suruh ngecek ke sini. Kan aku jadi bingung. Iya, kan kita nggak tahu ya, makanya kita tanya. Kita di sini minta pelayanan, minta pembayaran kan ya. Iya. Apa sih? Kita kasih ke kualitas pelayanan itu nggak sih, biar nanti pelayanan itu bisa diperbaiki. Jadi betul betul ini. Ini bisa bahaya banget kalau sampai manajer tahu. Dalam pelayanan publik, persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka rasakan secara langsung. Satu pengalaman buruk dapat menyebar lebih cepat daripada 100 pengalaman baik. Kita bahas santai aja ya kali ini. Tentang minggu ini apakah ada problem atau permainan masukan dari kalian? Kami dari berbagai masukan dan masyarakat nih. Sebagian besar itu menemukan itu kayak masuk di pelayanan itu kayak nggak lama kayak gitu. Jadi kemudian yang menuliskan dokumen salah satu persoalan. Bisa dijelaskan secara keseluruhan gimana? Pada saat terjadi pelayanan itu ya mungkin kan masyarakatnya cukup banyak, jadi mungkin ya tugas agak kelelahan atau kewalahan. Apalagi kan mungkin Indonesia juga sendiri gitu yang bantu ada tugas internal sama tugas pelayanan itu kayak gitu sih. Cuma masyarakat anaknya mungkin kita sebagai tugas itu juga kayak gitu terus langsung melihat gitu. Itu kan bisa terjadi kan ya emang kita berbeda-beda. Tapi kan untuk memberikan pelayanan yang kepada masyarakat itu adalah kewajiban kita. Itu juga bagaimana dengan mereka untuk mendapatkan pelayanan kita yang lain. Benar, kan kepercayaan dari masyarakat adalah aset utama institusi kita. Jadi setiap keluhan harus kita perhatikan dan kita perhatikan. Jadi menurut kalian adakah masukan untuk memperbaiki komunikasi kita dengan masyarakat untuk pelayanan yang diberikan? Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran bahwa petugas itu adalah representasi dari sebuah instansi. Jadi semakin baik petugas, maka semakin baik pula nama dari instansi yang dia bawa. Kita perlu melakukan pelatihan komunikasi dan juga etika pelayanan publik. Jadi kita harus melakukan evaluasi secara berkala, minimal seminggu sekali ataupun 1 bulan sekali, untuk mengetahui apa yang kurang dari pelayanan publik kita.
kita harus membangun budaya yang mengedepankan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Atau dalam bahasa lain berarti ramah. Dengan merepresentasikan 3 solusi tersebut, maka masyarakat akan menjadi lebih puas dan reputasi perusahaan akan jauh menjadi lebih baik di mata publik. Jadi fokusnya tuh bukan hanya terkait penyelesaian pekerjaannya gitu ya, tapi juga pada bagaimana kualitas pelayanan kita kepada publik. Ini seperti itu. Saya setuju dengan Mas Andi tadi. Jadi pelayanan ini secara membuat budaya pelayanan yang menciptakan empati, keramahan, dan komunikasi yang baik. Jadi setiap masyarakat yang datang merasa terima, diterima, dan dihargai. Public relations memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan antara instansi dan masyarakat. Melalui evaluasi dan komunikasi yang baik, berbagai permasalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara berkala. Hari ini saya ingin seluruh tugas melakukan pengalaman dari masyarakat. Tapi diingat bahwa setiap informasi yang kita buat akan menjadi proses masyarakat terhadap instansi kita. Semua seperti itu. Baik, Bu, siap. Selamat pagi, Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu di sini? Selamat pagi, saya ingin mengurus surat keterangan ini. Tapi saya masih bingung mengenai persyaratan yang harus. Baiklah, saya izin untuk menjelaskan satu persatu terlebih dahulu ya, Bu. Jadi begitu, makasih banyak ya. Iya, Ibu, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi bisa kembali lagi di lain waktu. Maka akan saya bantu gitu. Saya ingin mengurus tugas keterangan kemarin ini atau masalah berat. Baiklah, permisi saya cek dulu ya, Bu. Ini berkasnya ya. Untuk berkasnya ini memang masih ada kekurangan. Saya catat terlebih dahulu ya untuk lebih jelas. Baik, ini sudah selesai ya, Bu. Ini sudah saya buat semua. Bisa dicek untuk kelengkapan berkasnya, dilengkapi. Terus nanti kalau ada yang bingung bisa kembali lagi ke sini. Nanti kami akan layani kembali seperti itu. Jadi besok saya kembali ke ruangan tugas ya. Betul sekali, Bu. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Gimana masalah kita minggu lalu? Mungkin untuk yang saya ketahui ya, Bu, sebagai pelayanannya itu sudah kami benahi bersama rekan-rekan petugas yang lain, dan alhamdulillah sampai saat ini terkait diploma itu sudah berkurang sih, Bu. Menunjukkan bahwa sikap pelayanan itu memiliki pengaruh besar terhadap keputusan masyarakat. Ini meskipun wujudnya pendidikan, evaluasi tetap harus dilakukan secara Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap kita seluruh tim atas kerjasamanya, hasil yang cukup signifikan. Tapi meskipun demikian, perubahan harus tetap kita lakukan untuk evaluasi dan penuh inovasi setiap waktu ke waktu. Mampu banget ya, mampu. Saya ingin lulus ke sekarang ini saya cek dulu ya. Pelayanannya itu udah semakin baik ya, dari petugasnya yang udah mulai ramah, terus informasi-informasi yang diberikan itu juga udah jelas dan sangat membantu kami, ya kan? Nah, ya betul banget. Jadi harapan kami itu mungkin untuk pelayanannya seperti itu tadi bisa dipertahankan dan bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi untuk depannya. Juga mengucapkan terima kasih atas respon positif yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang telah kami berikan kepada mereka semua. Dan saya selaku mewakili petugas di pelayanan publik pada kali ini juga mengucapkan banyak terima kasih atas respon positifnya. Dan mungkin itu juga menjadi pelajaran bagi rekan-rekan petugas yang lain untuk lebih ramah dalam melayani masyarakat. Terima kasih. Pelayanan yang ramah menciptakan kenyamanan, kenyamanan membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga.